Salam. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Dihamu amanami inanami dohot angginami botonami ruas ni HKBP Cimanggis na beribadah di pagi hari on. Di manugot nyarion sesuai dohot program ni panitia pesta gotilon di Huriata tapatupa do sada bentuk kreasi di nalao pengumpulan dana untuk pesta gotilon sesuai jadwal na dibahen ni panitia di manugot nyarion giliran ni sian hami sektor judea na menampilkan kreativitas di manugot nyarion di sialani amang inang marpangidua kami tabain manadinggan tuhuriata marhite-hite pangurupion tu sektor judea na patupahon kreativitas ni manugot nyarion songoni macia kami songon kata patujolo horas madihita salutna. Rapano panago kuaso na mga leho sudera isina dileholas ni roha idikia ususa nahuha klukunya si pata susa peau itululi roa dungi hehe maaf gana mona maaf Bersurat pinuji guarmu Tuhan. Donata Pahino Aji Parbaga Doi Ratana Di Papos Dorata Nang Peso Taida Alani Kondi Porbania Si Pata Susah Pea Di Songoli Honoa Nungi Hehe Maaf Gama Monang Maaf Tapi bersurat pinuji guarmu Tuhan.
susah pea diurupi horoa tungi hehe maaf jalan orang maaf gawe marsurat binuji goar butuhan. Donata panido Ani para doi di hatana Ipa postor hata Kante sotaida Alani kodi barbaria Sifata susah pea diurupi horoa Tungi hehe maaf Jana monang maaf gawe marsurat binuji goar butuhan marsurat binuji goar butuhan. Songonima penampilan binoan ni sektor Judea. Mulai tema upasaha tami tu hita saluhutna lumobi di pangurupion na pinasahat muna tu huriatta. Tuhat tama nama masu hita saluhutna. Horas ma hita saluhutna. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Jiwaku
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan minggu ini, titah pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel minggu kita di pagi hari ini terambil dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Kita membaca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu?" Maka kata mereka kepada, "Nenek moyang kami telah makan di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari lansia diikuti dengan Ina Kamis.
Kita mendengar warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Yang kedua, kelompok KOR pada Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pada pukul 7.30 Inahana dan NHKBP. Pada pukul 10 Ama Salom dan Ina Esther. Pada pukul 17 remaja. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 11 Agustus 2024 kita memakai bahasa Batak. Keempat, kebaktian sektor pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di sektor Korintus Off. Di sektor Judea, keluarga A Tambunan Boru Sihotang. Di sektor Kanan, keluarga STM Lumpat Tobing Boru Simanjuntak. Di Efesus, keluarga R Simangunsong Boru Manurung. Di sektor Galatia, keluarga Nyonya Lumpan Gaul Boru Manulang. Di sektor Filipi, di keluarga D Purwa Boru Sinambela Nahinan. Pada hari Rabu tanggal 7 Agustus di sektor Sion di rumah keluarga D Maharaja Boru Marbun. Di sektor Betania di rumah keluarga E Manik Boru Marpaung. Di sektor Roma di rumah keluarga Situa ISM Siagian Boru Tambunan. Di sektor Nazaret di rumah keluarga Nyonya Nenggolan Boru Simanjuntak. Di sektor Kolose di rumah Natal Manurung. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga B Nenggolan Boru Simamora. Alamat bisa kita lihat di warta yang kita pegang masing-masing. Yang kelima, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Pada minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di ibadah pukul 7.30, yaitu kreativitas Parhalado dari sektor Judea, dan pada pukul 10 WIB yaitu kreativitas sekolah minggu dari sektor Galatia. Di Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pada pukul 7.30 yaitu kreativitas sekolah minggu dari sektor Sion, dan pada pukul 10 WIB yaitu kreativitas Parhalado dari sektor Galatia. Yang keenam, amplop Pesta Gotilon. Pada minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Gotilon di persembahan yang kedua. Yang ketujuh, penghargaan untuk anak berprestasi. Pada minggu tanggal 11 Agustus 2024 di ibadah pukul 10 WIB diadakan pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita. Juara pertama sampai dengan juara yang ketiga untuk tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis maupun non akademis, misalnya olahraga. Dihimbau untuk jemaat yang sudah memberikan surat keterangan dari sekolah atau sertifikatnya ke gereja untuk hadir di ibadah tersebut. Yang kedelapan, pendaftaran pelajar CD. Mulai Minggu tanggal 14 Juli sampai dengan 18 Agustus 2024 dibuka pendaftaran untuk pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Untuk yang ingin mendaftar bisa mendaftar
melalui sintua sektor masing-masing. Yang kesembilan, SK perpindahan pendeta HKBP Resort Cimanggis. Sehubungan dengan SK perpindahan Pendeta Immanuel Panjaitan MTH SK nomor 67/03/2024 menjadi pendeta di HKBP Resort Menteng Lama, dan SK Pendeta Adolf Tasman Nababan STH Kabid Diakonia HKBP Distrik 28 Deboskap menjadi pendeta di HKBP Resort Cimanggis, maka akan dilaksanakan. Pertama, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pengukuhan Pendeta Immanuel Panjaitan MTH di HKBP Menteng Lama yang akan diikuti punguan Ama Huria dan punguan Ina Kamis sebagai utusan dari gereja kita mulai pukul 09.30 WIB. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 akan dilakukan verifikasi dan sertijab di HKBP Cimanggis mulai pukul 10 WIB. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pemberangkatan Pendeta Immanuel Panjaitan MTH dari HKBP Cimanggis dan pengukuhan Pendeta Adolf Tasman Nababan STH menjadi pendeta HKBP Resort Cimanggis yang baru diadakan pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB. Marilah kita turut mendoakan supaya proses perpindahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 28 Juli 2024 sebanyak 889 orang. Ke-11, jemaat yang berulang tahun kelahiran 32 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 29 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 91 ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang ke-12, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial pada minggu ini sebanyak 10 kepala keluarga dengan jumlah Rp2.275.000. Yang ke-13, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan pada minggu ini sebanyak 14 kepala keluarga dengan jumlah Rp3.400.000. Gereja mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2024. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan melalui perhalado sektor masing-masing. Yang ke-14, keuangan gereja. Huria sebanyak Rp14.403.150. Pembangunan Rp2.289.250. Sentralisasi Rp8.971.600. Jumlah Rp26.164.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta,
mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita mendengarkan kor dari Ama Jericho.
kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
ayat 9. Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita patut berbahagia bersyukur kepada Tuhan karena kita merasakan bahwa siang hari demi hari, waktu demi waktu, penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Kita yakin dan percaya dalam masa ke depan ataupun dalam hari-hari kita, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 16 yang saya baca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita amati dari beberapa khotbah ataupun firman Tuhan dalam beberapa minggu kemarin, selalu dibicarakan soal makanan atau soal kebutuhan kita manusia. Seperti pada minggu yang lalu, bagaimana Yesus yaitu memberi makan yaitu 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Demikian juga dalam epistel yang kita dengar bagaimana bangsa Israel pada zaman Yesus juga, bagaimana mereka selalu merindukan suatu yang pernah mereka alami, yaitu pada nenek moyang mereka. Bahwasanya ketika bangsa itu berjalan keluar dari Mesir,
dan di tengah-tengah padang gurun, disitulah Allah menunjukkan kemuliaannya, di mana bangsa itu tidak lelah-lelah atau tidak bekerja karena memang kondisi padang gurun. Allah mendatangkan yang disebut dengan makanan roti yang disebut manna. Dan itulah yang kita lihat di dalam ayat ataupun perikop pada saat ini, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa itu ketika bangsa ini berjalan di tengah-tengah yang disebut dengan padang gurun yang sebenarnya tidak ada kehidupan padang gurun itu. Dan ini percis Tuhan tahu bagaimana Allah mengajak bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir dan harus berjalan yang disebut dengan padang gurun yang tidak memiliki kehidupan, tetapi Tuhan Dia perlihatkan bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan bangsa itu. Namun apa yang terjadi kalau kita lihat dari perikop ini, ketika mereka berjalan sampai kepada suatu yang disebut dengan di antara Elim, dan sebelum mereka sampai ke yang disebut dengan Gunung Sinai, itu yang bernama Gurun Sin, disitulah terjadi bagaimana bangsa ini bersungut-sungut. Karena apa? Karena memang sudah mulai kehabisan stok makanan. Karena mereka apa yang mereka bawa sebelumnya sudah mulai kehabisan, tetapi mereka di tengah krisis makanan tadi, mereka bersungut-sungut, marungut-ungut. Kalau dikatakan bersungut-sungut, biasanya hampir bisa dikatakan mendekati kemarahan. Nah itu kan menekan kemarahan. Bagaimana perut sudah mulai lapar. Tapi di sinilah mereka ketika bersungut-sungut, kalau kita perhatikan dari apa yang dikatakan jemaat ini, jemaat Israel ini, seolah-olah mereka menyesali perjalanan mereka. Kan itu dikatakan dalam ayat tadi, mengapa kamu Musa, Harun, bawa kami keluar dari Mesir, tetapi kami harus mati di padang gurun ini. Nah ini kadang-kadang saudara-saudara yang kekasih, bangsa ini bersungut-sungut dan pada akhirnya mengklaim dalam hidupnya mereka akan mati. Itu sebabnya mereka dikatakan dalam ayat, ya lebih baik kami tinggal di Mesir itu di tengah-tengah perbudakan. Kami juga makan di situ. Mengapa harus di sini? Nah inilah saudara-saudara yang kekasih, mereka bangsa ini yang pertama lupa bagaimana Allah sebenarnya sangat peduli dan sungguh-sungguh bangsa ini sudah memperhatikan bangsa ini. Kalau tidak diperhatikan oleh Allah bangsa ini, apa yang terjadi? Mereka tidak akan bisa keluar dari perbudakan. Mereka tidak akan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa ini. Mulai mereka dapat melalui 10 tulah hukuman yang Allah perbuat kepada bangsa Mesir, hanya satu hal, untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada bangsa ini, supaya bangsa ini dapat keluar dari perbudakan ini. Bahkan mereka ketika mau menyeberang ataupun ketika mereka berjalan dan bertemu yang disebut dengan Laut Tebrau atau Laut Merah, mereka tidak bisa menyeberangi. Tetapi Allah tetap peduli dalam hal ini. Mereka harus berjalan tanpa harus ada beban. Karena apa saudara-saudara? Mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan, ketakutan, kekhawatiran bangsa ini. Nah ini saudara-saudara tidak diingat oleh bangsa ini. Karena apa saudara-saudara kekasih? Karena memang mereka tidak melihat lebih banyak kuasa kemuliaan Allah itu pasti hadir di dalam hidup mereka. Lebih banyak mereka melihat dari sisi yaitu pokoknya kami kenyang. Yang penting kami kenyang. Inilah penyakitnya saudara-saudara yang kekasih.
Itulah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya waktu mereka mencari-cari Yesus, "Di mana kamu Tuhan Yesus? Kami mencari-carimu." Apa kata Tuhan Yesus dalam epistel tadi? Mengatakan, "Kamu mencari aku, bukan kamu melihat karena ada tanda, karena kamu melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan." Tetapi apa dia percaya? Karena kamu mengikut mencari aku karena motivasi makanan. Nah, saudara-saudara kekasih, sebenarnya kalau kita berbicara soal makanan itu memang sangat dibutuhkan. Siapa di antara kita yang bisa berani mengatakan tanpa makanan dia hidup? Tidak ada yang berani, ya. Pasti tidak ada yang berani. Apa kita berani mengatakan kalau saya tidak punya duit atau tidak punya makanan atau kebutuhan sehari-hari, saya terus bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari? Karena kita tahu, ya, melalui makanan kita bisa hidup, melalui dari kebutuhan seperti saya katakan kita bisa membeli ini dan itu, kita dapat pakai pakaian bagus, kita dapat melakukan kegiatan kita sampai kita meradat contohnya. Semua karena apa? Karena makanan, artinya uang dalam hal ini. Tetapi saudara-saudara kekasih, kadang-kadang di dalam kehidupan kita selalu mempermasalahkan langsung kepada intinya itu. Padahal Tuhan mengatakan kepada bangsa ini bukan itu yang utama. Yang hendak dikatakan yang pertama, kalau kita percaya dan kita sudah melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita hari yang lalu, mengapa kita harus ragu-ragu lagi tentang kepedulian dan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, kadang-kadang kita selalu luar biasa ketakutan kita, kekuatan kita, sampai depresi. Cemana ini, gak ada lagi makanan, tidak ada lagi uang, tidak ada persediaan dalam rumah. Apa yang saya bisa bayar uang sekolah untuk anak-anak? Apa yang bisa saya lakukan? Apalagi dalam kehidupan kita ada satu kebiasaan yang luar biasa. Karena dia memang masih ada stoknya. Wah, aku biasa ini sehari-hari. Kalau enggak umpamanya krimbat ataupun tidak bersalon, pergi ke pasar, pergi ke pesta, bahkan untuk yang lain, wah saya enggak bisa mati nih. Ada juga di antara bapak ibu mungkin begitu, ya, karena kebiasaan itu. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kita tanpa sengaja kita membebani hidup kita. Bukan kita mengatakan tidak boleh melakukan itu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu membutuhkan apapun yang kita lakukan. Tetapi bisa saja saudara-saudara yang kekasih, ketika kita melakukan dan sudah membuat satu kebiasaan dalam diri kita yang sebenarnya itu menjadi beban dalam hidup kita, itu juga mengajak hidup kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan dalam hidup kita. Lebih baik saudara-saudara yang kekasih, kita sederhanakan apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, karena kita tahu bahwasanya Tuhan lebih bergembira dan lebih berkenan kepada orang-orang yang patut bijaksana dapat mempergunakan apa yang dia terima. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, bagaimana dikatakan dalam ayat ini tadi, mengapa bangsa ini bersungut-sungut? Nah, saudara-saudara yang kekasih, apabila kita jatuh dalam sungut-sungut atau dalam suatu yang disebut dengan suatu perbuatan yang memberikan rasa ketakutan kepada diri kita, pada akhirnya kita akan mengalami kehilangan bagaimana memori hidup iman kita bahwa Allah sudah pernah berbuat dalam hidup kita. Yang pertama hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, sekalipun di dalam persoalan pergumulan hidup kita, baik di tengah keluarga atau kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita keseharian, kita ingat bahwasanya dalam hidup kita Allah tetap peduli. Allah pasti mengetahui. Allah dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tetapi satu hal
Di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya akan kebutuhan hidup kita, maka kita harus membedakan bagaimana hidup kita yang disebut dengan keinginan kita. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kalau Tuhan bertindak kepada setiap orang yang melihat Dia adalah Dia memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ketika kita hanya memiliki satu keinginan menurut diri kita, maka kita akan jatuh ke dalam suatu kekecewaan. Itu yang disebut bersungut-sungut. Kita coba. Pasti kita di antara kita Bapak Ibu punya suatu keinginan. Bagaimana kalau bisa hidup saya ini sedikit lebih meningkat, lebih mewah, lebih oke penampilan contohnya. Kita tahu itu. Apalagi kita melihat orang lain, wah luar biasa lebih cepat maju. Maka saya harus begitu juga untuk melakukan apa yang saya lihat itu. Itulah keinginan saudara-saudara. Tetapi apa kata Tuhan di tengah-tengah kehidupan gitu? Itu bukan kebutuhanmu. Tetapi kebutuhanmu adalah pasti Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Tidak selamanya dalam hidup kita Bapak Ibu kita sama dengan orang lain. Tidak selamanya apa yang kita pikirkan dalam hidup kita sebagai kebutuhan yang kita rasakan itu kebutuhan, itu merupakan tepat dalam hidup kita. Tetapi Allah selalu menilai apapun yang perlu dalam hidupmu. Mari kita lihat segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Kalau itu akhirnya kita mengatakan mensyukuri kepada Tuhan, itulah kita mengakui percaya apa yang dikasih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan merupakan suatu kebutuhan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan kita meragukan apapun yang kita lakukan dan kita hadapi. Tapi kalau kita meragukan apa yang dikatakan, apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terjadi bersungut-sungut. Apalagi yang dikatakan bersungut-sungut ini, wah, apalagi di orang Batak banyak sering kali yang sungut-sungut. Apalagi dari Ina, sungut-sungutnya hebat. Sampai mau takut bapak di rumah ya, sungut-sungut. Oh, jangan-jangan karena sungut-sungut mau bapak suami di rumah, suami pulang kerja gak berani. Karena apa? Wah, anggo sungut-sungut nina tahu agak puang. Ndak kok babierun. Udah stres. Jadi perlu kita juga bijaksana ya. Tapi bukan juga ibu-ibu, bapak-bapak juga ada juga yang suka bersungut-sungut. Iya. Sampai inata gabi songona mangirput dang barani mamereng buhini amat tak. Karena apa itu tadi dikatakan? Karena ini tadi. Kalau soal makanan atau soal kebutuhan yang dikatakan dalam hidup kita, mari kita harus betul-betul melihat menerima hikmat daripada Tuhan. Jangan sampai oleh karena keinginan hidup kita secara pribadi yang tidak bijaksana, akhirnya itu akan melahirkan atau membuahkan yang disebut dengan parungutung-nguton, sungut-sungut. Jangan-jangan kita tidak tahu berterima kasih. Sejauh mana kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Biasanya kalau orang suka bersungut-sungut, itu jarang mungkin berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang umumnya. Dan inilah, bangsa ini juga tidak tahu berterima kasih. Sudah dikeluarkan dari perbudakan, dijanjikan Tuhan kamu masuk akan ke tanah yang akan aku berikan, yang banyak susu dan madu. Bayangkan kita, Tuhan sudah bilang, dijanjikan kamu masuk ke tanah Kanaan banyak susu dan madu. Artinya berkat Tuhan. Berarti Tuhan sudah berjanji kepada bangsa ini, kalau bangsa ini percaya sebagaimana kita
jadi gemuk mungkin badannya orang Israel. Seperti kita semua kan cepat gemuk kita. Itu berkat Tuhan itu. Karena memang ada kata-kata susu dan madu itu menunjukkan suatu kesurplusan, kemakmuran. Jadi jangan takut kalau ibu-ibu yang cepat gemuk ya. Usah. Tanda kemakmuran dulu itu. Tanda kemakmuran. Tapi harus juga diantan ya. Sedikit direm yang makan itu, jangan terlampau. Jadi karena dikatakan firman Tuhan, aku akan menjadikan kamu akan berkelimpahan, ku berkati kamu. Gak bidang marsaban bre. Gak ada lagi filtrasinya, keseimbangannya ya. Tapi tentu kita harus bijaksana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah janji Tuhan ini. Jadi jangan terus langsung bersungut-sungut. Apalagi kadang-kadang hidup kita sedikit pun kurang di rumah langsung bersungut-sungut. Kan itu. Nah, nggak cocok pun yang dipakai kadang bersungut-sungut. Sama seperti tadi. Artinya kalau nggak cocok baju dengan badan bersungut-sungut, disalahkanlah badan. Kok cepat kali ku gemuk. Kan ada orang begitu. Serba salah kadang-kadang. Kalau Tuhan itu sudah berpikir dari atas, macam mana lah manusia ini? Kok bisa begitu ya? Dikasih yang makmur, yang enak, tetap bersungut-sungut. Nggak dikasih, apalagi. Nah, satu yang paling penting bagi hidup kita, mari kita syukuri. Bangsa yang tidak mau mensyukuri akan berkat Tuhan dan tidak memiliki satu kesabaran dalam hidupnya, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan tadi. Nah, itu sebabnya kalau kita baca dalam ayat yang berikutnya, begitu banyak masalah bangsa ini. Karena apa? Selalu berorientasi hanya di dalam kebutuhan perut. Padahal Tuhan mengatakan, aku akan mencukupkan kamu, aku akan memberikan kepadamu kesejahteraan, bahkan aku akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, dan aku akan menghantarkan, menggendong kamu sampai kepada tujuan hidupmu kalau kamu percaya dan selalu mengikuti akan firman. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, mari kita melihat firman ini. Akhirnya Tuhan menjawab kembali ketika mereka melihat bagaimana Allah menurunkan yang disebut dengan roti kehidupan, yang disebut dengan manna. Luar biasa. Hanya satu-satunya bangsa yang pernah menikmati roti yang datang dari sorga, yaitu hanya bangsa Israel. Bayangkan dia tidak bekerja, Tuhan memperhatikan. Hidup kita, saudara-saudara Bapak Ibu, sebenarnya sama halnya dengan itu. Allah selalu mendatangkan roti dari sorga, berkat dari sorga. Ketika hidup kita percaya dan mau berterima kasih dan dengan rendah hati mau tetap mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, roti dari surga. Pasti Tuhan akan menunjukkan kepada kita makanan yang terbaik buat keluarga kita, hidup kita. Bahkan bukan roti makanan, kesehatan bagi hidup kita. Karena semuanya itu hanya bisa Allah yang bisa memberikan dalam hidup kita. Tetapi satu hal, apakah kita sudah percaya akan kuasa kebaikan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita? Ini yang menjadi renungan dalam hidup kita. Dan yang berikut, apa yang dikatakan di dalam kelanjutan dari firman Tuhan ini, selain Allah memberikan makanan kepada bangsa ini, bahkan dia menjadikan, aku akan memberikan kehidupan, makanan sampai selama-lamanya. Artinya Allah bukan hanya memberikan kebutuhan secara jasmania, tetapi Allah memberikan kehidupan sampai selama-lamanya, yaitu dengan kehadiran Yesus yang menebus hidup kita. Dia memberikan makanan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya dalam Yesus Kristus sudah menebus kita, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal kelak di surga.
Makanan di dunia ini tidak menjadi kebutuhan lagi. Makanan yang ada di dunia ini seperti yang kita pelihara dan selalu kita ikuti, itu bukan yang sebenarnya makanan yang akan Tuhan berikan. Tetapi makanan yang sesungguhnya ketika kita sudah memasuki kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia, marilah kita percaya bahwasan kuasa kebaikan Tuhan itu yang memberi makanan hidup kita sehari-hari, itulah yang akan memberikan jaminan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan kita takut atau khawatir. Kedua, jangan kita bersungut-sungut dalam hidup kita. Ketiga, percayalah anugerah Allah, kasih karunia Allah selalu menyertai kita selama kita selalu setia di dalam Tuhan untuk mempercayai segala kuasa dan kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang selalu menyertai hidup kami. Kami percaya ya Tuhan bahwasanya hidup kami adalah ditentukan oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu peduli dengan hidup kami. Tuhan Allah kami, Engkau mengetahui ya Tuhan begitu banyak kebutuhan yang selalu kami inginkan dalam hidup kami. Biarlah hati kami, pikiran kami Tuhan lebih dahulu percaya akan kuasa Tuhan, rencana Tuhan untuk dapat memberikan apapun yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami menjauhi segala sikap yang tidak berterima kasih, mensyukuri berkat Tuhan. Biarlah kami, hidup kami ya Tuhan tetap di dalam kesabaran dan di dalam hidup yang percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari demi hari sampai saat ini Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami percaya ketika kami besok memulai pekerjaan kami, Tuhan akan menyertai dan memberikan kehidupan bagi kami. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk segala pelayanan gereja yang terus berlangsung di gerejamu. Biar Tuhan memberikan bagi hati, pikiran, hidup kami, yaitu untuk bersatu tetap rajin di dalam mengikuti, mendengar, menggumuli firman-Mu yang diadakan di setiap persekutuan di tengah-tengah gerejamu, baik dalam pertanyaan, baik dalam kategorial, baik di dalam persekutuan setiap hari Minggu. Biarlah kami ya Tuhan dapat diperkaya, dikenyangkan firman-Mu sebagai makanan kehidupan yang kekal dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk program-program gereja, baik dalam rangka untuk menyambut pesta Gotilon dan tahun Okumene tahun 2024. Biar Tuhan tetap memberikan kepada kami sukacita untuk melakukan ini, karena kami tahu Tuhan selalu beserta dan memberkati hidup kami. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang masih sekolah, menempuh pendidikan baik sampai ke perguruan tinggi. Biar Tuhan selalu memberkati mereka sehingga mereka memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi hidupnya dan bagi orang lain dan juga di dalam kerajaan-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses yang berlangsung akan diadakan di dalam perpindahan pelayan yang akan dilakukan dalam beberapa minggu yang akan datang. Biar Tuhan tetap memberkati semuanya itu agar berjalan dengan baik. Persatukan kami ya Tuhan di dalam satu doa, di satu iman kami dan pengharapan kami. Biar kami tetap maju di dalam kehidupan kami, di dalam melayani satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kami juga ya Tuhan mau menyerahkan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biar Tuhan semakin memberkati mereka satu persatu dalam pergumulan mereka, di dalam pekerjaan mereka, atau di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa Sorga. Itu pasti Tuhan akan berkati ketika kami selalu percaya dan mengucap syukur di segala apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami juga mau menyerahkan
buat semua jemaat-Mu ya Tuhan yang telah memberikan kewajiban-kewajibannya, persembahan-persembahannya, baik setiap bulan atau diakoni atau syukuran ya Tuhan kepadamu. Biarlah itu semakin memberikan ya Tuhan satu berkat bagi hidup para jemaat-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan akan semakin mengalirkan berkat berlimpah dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Sebab itu kami mau menghantarkan hidup kami saat ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, kalaupun di tempat ini ya Tuhan, yang mengalami pergumulan berat, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, atau sakit penyakit, kami percaya dalam nama Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus, itulah yang menyucikan dan memberikan kesembuhan, dan memberikan yaitu satu solusi di tengah-tengah persoalan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Esok hari kami akan memulai pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan berserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sambut firman Tuhan untuk saat ini. Kita bernyanyi dari nomor 690 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, dan yaitu persembahan kita untuk pesta Gotilon di tengah-tengah gereja kita. Yesus
Kami undang untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikku semua, kuserahkan padamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.